Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir surat Al-Fatihah, di mana di pertemuan pertama kita telah membahas tentang fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara fadilahnya adalah Allah menyebut salat, menyebut Al-Fatihah dengan salat, yang itu memberikan ibrah pelajaran bagi kita bahwa Al-Fatihah adalah rukun dalam salat, perkara yang penting dalam salat yang harus kita perhatikan. Dan di dalam sholat kita berkomunikasi dengan Allah melalui bacaan Al-Fatihah itu, di mana Allah menjawab dari setiap ucapan kita membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan sholat adalah perkara yang menentukan baik dan buruknya seseorang. Al-Fatihah tentu bermakna, ketika kita berpegang teguh kepada Al-Fatihah, kepada makna-maknanya, lalu kita amalkan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu makna dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah, agar minimal paling tidak di dalam sholat kita mengerti, di dalam sholat kita memahami ucapan-ucapan kita itu maksudnya apa, lalu kita berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih, maka Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sudah saya sebutkan kemarin bahwa terjadi khilaf di kalangan ulama tentang apakah basmalah itu masuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Maka karena dalam hal ini majelis tarjih memilih pendapat fuqaha yang ahlul fikih dan ahlul qiraah yang memasukkan ke dalam basmalah ke dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan huruf ba, lalu diikuti dengan kata yang sebenarnya itu secara lengkapnya ismun, ya, ismun. Lalu karena disambung dengan ba, kemudian orang Arab punya kebiasaan hamzah itu seringkali dihilangkan, ya. Jadi bi ismun yang artinya nama, kemudian dihilangkan alifnya menjadi bismi. Karena ba itu harful jar, maka huruf terakhirnya kata ismun itu menjadi ismi, menjadi kasrah. Yaitu secara kaidah bahasa Arabnya atau nahwunya begitu. Harful jar menyebabkan isim setelahnya berharakat kasrah atau majrur. Nah, lalu apa peran ba di situ? Ya, para pakar bahasa menjelaskan bahwa ba itu punya banyak fungsi. Kalau di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu, ba di situ mempunyai peran sebagai ba'ul isti'anah, ba yang berfungsi sebagai isti'anah, yaitu memohon pertolongan, meminta pertolongan, ya. Maka dalam urutan kata Bismillah, ba itu artinya dengan pertolongan, memohon pertolongan, ya. Ismun itu nama Allah, Allah, ya.
Jadi dalam makna itu kita seolah-olah mengucapkan kita memohon pertolongan dengan nama-nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Iya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi itu adalah sebuah ungkapan pengakuan kepada kita bahwa dengan mengucapkan bismillah itu kita sedang memohon kepada Allah pertolongan. Ya. Sedangkan kata lengkap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya kalau dalam kaidah nahwu belum mufid, belum punya makna yang bisa dipahami. Ya. Jumlah itu, kalimat itu harus punya sifat mengandung faedah atau bisa dipahami, baru dinamakan dengan kalimat. Coba perhatikan, dengan menyebut nama Allah itu kan belum lengkap kalimat itu. Mestinya kalau kata dengan di depan itu kemudian ada maksudnya, ya. Seperti kalau kita ngadakan acara peringatan itu kan temanya biasanya kan diawali dengan ya, diawali dengan memperingati Maulid Nabi, terus ada kelanjutannya kan, kita meneladani sifat-sifat beliau kan. Kalau temanya cuman dengan peringatan Maulid, bukan tema itu, belum mufid, belum punya makna. Ya, belum punya makna. Maka di situ ada kata yang disembunyikan atau dimahdzuf istilahnya. Apa itu? Kata kerja. Kata kerja. Ini penjelasannya biar mudah. Ada kata kerja yang tidak disebutkan dalam kalimat itu. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, dilihat dulu konteksnya apa. Misalkan mau membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, mestinya di situ makna lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim aqra, dengan menyebut dan minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya, aku membaca. Minta tolong Allah supaya kita bisa membaca. Ketika kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, itu seolah-olah kita ngomong dengan meminta pertolongan kepada Allah, ya, atas nama-namanya, melalui nama-namanya saya mau makan. Ketika sampean mau naik sepeda motor atau sepeda ondel atau mobil, bismillahirrahmanirrahim kan gitu, kemudian dinaiki itu kendaraan, seolah-olah kita ngomong dengan meminta pertolongan kepada Allah, menyebut nama-namanya, saya mengendarai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah bahwa kita diperintahkan untuk membaca bismillah itu pada setiap perkara-perkara yang memiliki manfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar, ay naqis al barakah, naqisul barakah. Setiap urusan yang memiliki manfaat lalu tidak diawali dengan mengucap bismillah, tidak diawali dengan minta pertolongan, beristianah kepada Allah, maka dia terputus. Ya, apa maksudnya terputus? Naqisul barakah, kurang keberkahannya. Barakah artinya mengandung kebaikan yang banyak. Jadi berkurang kebaikannya ketika kita ya melakukan perkara yang bermanfaat kemudian tidak diawali dengan bismillah. Apa perkara yang bermanfaat? Apa saja? Yang jelas perkara urusan yang mengandung manfaat. Ya, yang mengandung manfaat. Nah, mestinya dalam logika kebanyakan orang, namanya mau melakukan sesuatu terus kita merasa tidak mampu melakukan itu, lalu minta tolong,
minta tolongnya nggak nanggung-nanggung, ini minta tolong sama Allah. Itu menunjukkan perkara yang besar yang seolah-olah kita tidak mampu melakukan itu kalau tidak ditolong. Ya, tapi ternyata kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika kapan? Yang pertama ketika makan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika salah seorang dari kalian hendak memakan makanan, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ya, ini kemudian banyak yang memahami berarti kalau mau makan itu cukup mengucap bismillah ditambahi ar-rahmanir-rahim jadi bid'ah. Padahal makna bismillah apa? Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya siapa? Namanya Allah. Lah kok jadi salah? Ya sudahlah, suka-suka aja. Kalau maunya bismillah saja ya sudah. Tapi pahami maknanya dengan menyebut nama Allah. Terus dia mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, mau ditambahi Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, boleh enggak? Boleh, kecuali di situ terus sampai tambahi nama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim Solikin. Loh, Solikin siapa? Bukan nama Allah. Yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jabbar Al-Qudus itu nama Allah. Boleh enggak? Kalau saya boleh-boleh aja. Ya. Kecuali yang disebut nama orang lain bukan nama Allah. Nah, perhatikan. Apa susahnya makan sekarang pertanyaannya? Apa susahnya makan? Ngambil makanan dimasukkan ke mulut, dikunyah. Anak kecil juga bisa. Tapi kenapa di situ ya kita diperintahkan oleh Nabi untuk minta tolong sama Allah? Ini harus kita pahami begitu. Jangan dipahami kita disuruh mengucapkan bismillah. Itu pemahaman yang di kulit saja. Pemahaman kita harus lebih dalam daripada itu. Pemahamannya adalah kita mau makan kok minta tolong sama Allah. Berarti apa? Jangan-jangan kita kalau nggak ditolong sama Allah, kita nggak bisa makan. Nah, itu harus ada rasa seperti itu. Sampai kepada keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kalau saya tidak ditolong Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah, sekedar jumput makanan kemudian memasukkan ke mulut, kita nggak mampu. Ya, kita nggak mampu. Nah, itu keyakinan itulah yang harus dibangun oleh seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Bukan pemahaman secara fikih saja, nek arep mangan ngucap bismillah. Maksudnya apa itu? Ya, yang pertama. Makan kita diperintahkan untuk mengucap bismillah. Kemudian bahkan ya dalam setiap doa itu ada lafaz itu. Ketika mau tidur misalkan, apa yang kita baca? Bismikallahumma ahya wa amut atau amut wa ahya. Ada riwayatnya yang berbeda itu. Bismika, dengan menyebut namamu. Sama ini konteksnya seperti bismillah. Dengan meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah, dengan nama-namamu aku mati dan aku hidup. Aku hidup dan aku mati. Maksudnya mati hidup itu orang tidur itu diistilahkan dengan mati. Ya. Kemudian kalau tidak Engkau tolong ya Allah, jangan-jangan besok pagi saya nggak bisa hidup. Setelah tidur terus bablas. Ya. Sehingga ketika mau tidur kita sudah pasrah sama Allah. Bismika Allahumma, dengan meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup. Kalau mati Engkau yang mematikan, kalau hidup ya Engkau yang menghidupkan. Ada yang pede, Allah sesuk aku mesti tangine. Ya. Itu overconfident, terlalu percaya diri. Siapa yang bisa jamin kalau kita tidur besok pagi bisa bangun? Ketika kita keluar rumah diajarkan doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah, menyebut nama-namanya. Ya, jadi menyebut nama itu maksudnya adalah dalam rangka minta tolong. Ya, sampai mau minta tolong kepada Pak Lurah.
Kan saya sampean kasih sifat-sifat baik dulu kalau minta tolong. Ya. Wahai Pak Lurah yang baik hati, yang dermawan kan gitu. Itu kan sifat-sifat baik. Maka kita nyebut nama Allah di situ dalam rangka beristi'anah. Mau keluar rumah, jangan-jangan kita keluar yang terakhir kali, tidak kembali lagi ke rumah kan gitu. Tawakal tuh, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Ini maknanya bismillah. La haula wala quwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin dan pertolongan dari Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah pengaplikasian dari la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ditolong Allah kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa apa-apa itu karena ditolong oleh Allah. Bahkan terhadap perkara-perkara yang sifatnya ringan. Mau makan, mau membaca, mau nulis, ya. Nah, maka disitulah letaknya kenapa ketika seseorang tidak mengucapkan bismillah lalu dia melakukan sesuatu tidak lengkap, kurang kebaikannya karena dia tidak menyandarkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu atas pertolongan dari Allah. Itu pengakuan bahwa kita sebenarnya tidak mampu apa-apa. Maka ketika kita ibadah, ya, kita ibadah harus kita pahami bahwa kita bisa ibadah itu kita awali dengan bismillah. Kita mau sholat, bismillahirrahmanirrahim. Sholat, bismillahirrahmanirrahim. Wudu, bahwa tanpa pertolongan dari Allah kita bukanlah orang yang mengerjakan sholat. Kita bukan termasuk orang-orang yang taat. Itu ketika zikir kita juga mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, aku meminta beristi'anah, minta tolong kepada Engkau. Ala dzikrika, agar aku bisa berzikir menyebut namamu. Loh, ternyata orang zikir itu bisa berzikir karena ditolong oleh Allah. Andai tidak ditolong oleh Allah kita akan nyebut yang lain. Andai tidak ditolong oleh Allah maka kita nggak akan bisa hati ini mengingat Allah. Yang kita ingat mungkin yang lain. Ya, wa syukrika, bersyukur. Betapa banyak orang yang tidak mampu hatinya bersyukur kalau nggak ditolong oleh Allah supaya bisa bersyukur. Aku wes alhamdulillah. Nah, makna syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Makna syukur itu yang paling utama adalah menyandarkan nikmat itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah itu bermakna apa? Bermakna, ya Allah, kalau enggak kamu beri saya enggak dapat ini. Sampai dapat uang, alhamdulillah. Itu artinya sampai menyandarkan bahwa uang ini saya dapat karena pemberian dari Allah, bukan pinternya saya bekerja. Dapat panen banyak, siapa yang menumbuhkan tanaman lalu membuahkan sehingga dapat hasil? Allah, ini dikasih sama Allah, alhamdulillah. Kalau enggak dikasih Allah, ya mungkin bisa jadi parinya kena serang mereng kemudian enggak panen sampean. Ya. Jadi itu wa husni ibadatik, dan agar aku bisa memperbaiki ibadahku. Nih Pak, ibadah yang kita lakukan itu terjadi karena pertolongan Allah. Bisa jadi ibadah itu adalah ibadah yang baik, ibadah yang berkualitas ketika Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mewujudkan ibadah yang baik. Ya, ibadah itu maknanya penghambaan. Hamba itu rendahan, hamba itu bawahan, pesuruh. Penghambaan kepada Allah artinya kita ya menjadikan Allah itu Tuhan kita, lalu menjadikan kita sebagai bawahannya. Ya, sebagai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya, engkaulah yang menciptakan aku adalah hambamu. Itu pengakuan. Maka ibadah yang jelek bagaimana? Ibadah yang dalam ibadah itu justru seseorang merasa dirinya tinggi, bukan sedang merendah. Ya, itu makna husni ibadatik tuh. Jadi ada orang yang ibadah lalu muncul dalam hatinya kesombongan atas ibadah yang dia lakukan. Yaitu terbalik dengan makna ibadah itu sendiri.
Sampean sholat, sudah ngaji, lalu tahu cara sholat yang bagus. Ini semuanya ada hadisnya yang sahih, yang begini, yang begini. Tapi kemudian sampean sholat dengan kaifiat yang bagus, tapi hatinya meninggi. Ngeliat sebelah sholat atau model ini ketok orang tahu ngaji. Sampean sholat tapi hatinya meninggi, itu bukan ibadah yang baik. Sujud itu dimaknai sebagai ibadah karena kita sedang merendahkan kepala kita. Sampean dikeplak kepalane lho nesu, dijungkelne lho nesu, ngeplak liyane ojo endas kan gitu. Tapi dalam sholat kita letakkan di lantai, lalu kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, engkau ya Allah yang maha tinggi, maha suci engkau yang maha tinggi. Itu makna ibadah yang baik. Maka doa itu harus selalu kita minta, lalu kita berharap kepada Allah agar kita dengan ibadah kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang tawaduk kepada sesama, lalu khudu' wal inqiyad, taat kepada Allah, merendah, Pak. Nah ya, paham kan? Jadi ada justru orang yang beribadah maknanya dia sedang menghamba, tetapi dia sedang meninggikan dirinya. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tetapi dalam hatinya sedang membesarkan dirinya. Oh ini loh aku loh yang paling soleh, aku loh yang paling iso sholat. Nah ini ya makna daripada Bismillah. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu kita ya menanamkan pada diri kita hal-hal kecil yang sedang kita lakukan itu semua terjadi karena pertolongan Allah. Coba makan Pak, bayangkan. Fa'iyadzubillah, kita berlindung dari Allah dari hal yang demikian. Ya, sarafnya terganggu. Seolah-olah kalau sedang sehat begini nggak ngerasa apa-apa, mengatasi jogok panganan ngeleboknya. Coba orang yang kena penyakit ini tangannya mau megang masukkan ke mulut, nyeleweng kuping, bisa nggak? Terjadi nggak ya seperti itu? Karep dia punya maksud ingin ngambil makanan dimasukkan ke mulut, tapi ternyata tangannya nggak nurut sama dirinya. Jadi kenapa kita minta tolong sama Allah? Jangan pernah merasa kita punya kuasa. Jangankan kepada orang lain, menguasai diri kita sendiri aja sebenarnya kita nggak sanggup. Ada yang sanggup menguasai matanya, Pak? Zaman kalau udah ngantuk, oh abot kan. Padahal lagi pengajian, pengen melek, oh angel, sampai kesirep. Jumatan paling banyak contohnya. Siapa yang Jumatan niatnya pengen tidur? Gak ada. Jumatan niatnya pengen ibadah. Ada yang tidur nggak? Banyak, sampai ngono bareng. Kok roh Pak, lo khotib kan nguasi mrono mrene gitu kan. Iya, ketok kabeh sing sampai ndingkluk-tekluk ketok. Enggak bisa sampean mengendalikan diri sampean sendiri. Puasa begini sampean bisa nyuruh perut sampean enggak lapar, tenggorokan sampean enggak haus. Enggak bisa. Ternyata jangankan menguasai orang lain, menguasai diri kita sendiri saja kita enggak mampu. Ya sehat ngene engkres. Iya, ditakdir gering karo Gusti Allah sampean. Ngunyah panganan juga iso, akhirnya digaekne bubur. Ngelek gak iso, akhirnya diinfus. Ya. Iya, dimasukkan makanan melalui selang, nggak bisa pipis dipasang kateter. Apa dikira pipis itu sampean mesti isone? Ya nggak Pak Mandri? Pasang kateter gara-gara kayak iso nguyuh. Saiki sik sehat yang sampean ngomong, apa angele nguyuh kan gitu. Ternyata ada orang yang tidak bisa melakukan itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya harus selalu kita minta tolong sama Allah itu. Ya, walaupun ada hadis yang diperselisihkan sanadnya, kesahihannya, tapi maknanya betul. Rasul bersabda, mintalah tolong kalian kepada Allah sampai dalam urusan tali sendal kalian yang putus. Sampai kalau punya masalah, ojo lali njuk tolong nang Gusti Allah. Walaupun sampai kita semua ini bukan wali Allah, bukan nabi. Kalau nabi punya mukjizat, wali Allah punya karomah. Kalau mujizat sama karomah nggak perlu hukum sunatullah, nggak perlu hukum alam. Kalau kita pasti ada hukum alamnya. Hukum alam itu artinya kita ditolong oleh Allah, tapi mungkin melalui perantara sebab. Nggak sampai
lagi ada duit terus ditolong Gusti Allah blok jeblok duit ning ngarepe sampean kan ndak. Ya, pasti ada perantara. Tapi jangan melihat perantaranya, melihat sebabnya, tapi lihatlah yang mendatangkan ini adalah Allah. Yang mendatangkan pertolongan itu adalah Allah. Sehingga kita tidak perlu risau, Pak, tidak perlu gelisah. Kenapa? Ya memang yang nyuruh kita hidup itu siapa? Sampean pernah request pengen terlahir ke dunia? Kan nggak pernah. Yang menginginkan kita hadir di dunia itu siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang nanggung rezeki kita siapa? Allah. Nah, kesalahan kita kemudian kita memikirkan seolah-olah hidup ini kita yang nanggung. Ya. Waduh kok sumpok ngene, gak kuat aku. Ya pancen gak kuat sampean. Sapa sing ngarani sampean kuat? Kita itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada. Makanya enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, enggak usah ragu-ragu. Mengkhawatirkan besok mangan opo yo. Wis urusane Gusti Allah, sampean berusaha saja. Walaupun kita tidak boleh menafikan sebab, ya. Tetapi ingat, yang memberi kita itu adalah Allah. Kita mencari rizki, kita mengejar rizki, itu hanya wasilah perantara saja. Ya. Bisa nggak Allah menjadikan kaya orang yang diam di rumah? Bisa. Kok Allah kok nggak bisa? Ya bisa saja. Ya, bisa saja. Apakah setiap orang yang kaya itu pekerja keras? Belum tentu. Banyak yang memang warisannya akeh, gak usah megawe soro-soro wis sugih. Ana sing megawe mau wempeng gak sugih-sugih kan. Ya Allah yang bagi-bagi, Allah yang ngatur. Ya. Maka kita sebenarnya ketika berusaha, ketika bekerja, apapun itu yang kita lakukan. Ya, ketika kita cari nafkah, ketika pengen sehat, ya, sakit pengen sembuh, itu semua harus kita pahami sebagai sebab-sebab. Tugas makhluk itu hanya menempuh sebab, adapun hasil itu dari Allah. Baik, ketika sakit, ya, kita diajari oleh Rasulullah kalau sakit itu disuruh berobat. Nah, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Idza asobat dawa uda, kalau obat itu tepat dengan penyakitnya, tepat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan pergi biiznillah, dengan izin Allah. Maka tugas kita hanya mencari sebab. Artinya ya sebab itu kita diberi akal. Sampai loro weteng terus nemu obat apa ki? Mbuh pokok obat bismillah sing diwaraskan Gusti Allah. Ternyata sing diombe bodrek ya, sampai loro mah kan yo gak nyambung. Yang loro omah ya sampean golek sing obat emah, milanta apa promah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek warase teko Gusti Allah. Ojo terus sampean ngomong, aku nek gak promah iki wis gak waras. Lho, piye sampean tauhid ning ndi? Aku nek gak disuntik Pak Iwan gak waras. Lho, Pak Iwan niku sapa? Iya. Lah sampean menanamkan pada diri sampean sendiri, ini hanya sebab-sebab kesembuhan. Adapun kalau sembuh biiznillah dengan izin Allah. Sama nanti padi di sawah, wes bismillah. Iki engko sing nukulne Gusti Allah, sing anakne Gusti Allah, nek uwah ya sing uwahne Gusti Allah. Tapi ojo sampean cepne suruh sampean tinggal ngalih, ya dipangan kul sampean gak panen. Tempuh sebab-sebabnya, ketika berhasil sandarkan kepada Allah. Nah, ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segitu dalamnya makna bismillahirrahmanirrahim untuk kehidupan kita. Ketika kita menghayati makna bismillah itu bukan sekedar ucapan di lisan. Nasrun minallah fatun qarib babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.